agar kita berada di shaf pertama ketika sembahyang. Wa fi taswiyatus sufuf, dan juga anjuran kita ini kalau sholat harus meluruskan barisan, jangan mencong-mencong. Wa wasluha, dan menyambungnya. Jadi kalau ada di soft kos di depan kita kosong, kita sambung, jangan diputus. Wasadul faraji, dan menutup celah. Di kalau sholat antara kita dan samping kita jangan ada celah. Wa tarhib min raf'il basar ila sama'i hala sholat, dan juga larangan ketika sholat itu ngangkat kepala ke arah langit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baiknya barisan laki-laki ialah di bagian pertama. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk barisan laki-laki ketika sholat ialah yang paling terakhir. Maksudnya apa? Maksudnya sebaik-baik barisan laki-laki itu barisan yang pertama. Maksudnya barisan pertama itu paling banyak pahalanya. Jadi kalau sholat itu shaf pertama paling banyak pahalanya. Kedua lebih berkurang lagi. Ketiga lebih kurang lagi. Nah, paling banyak pahalanya ialah shaf pertama. Makanya kalau antum lagi sholat berjamaah, jangan saling ngasih orang buat di depan kita. Jangan. Kita kalau ada celah di depan, maka kita buru-buru maju. Jangan nyuruh orang, ayo jadi maju dah, anak mau ribu pasangin aja enak adem. Jangan. Jika di depan kita ada shaf, lebih bagus yang paling depan, maka kita buru-buru al-mubadarah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Karena paling banyak pahalanya itu shaf pertama. Nah, yang paling buruk, maksudnya yang paling sedikit pahalanya ialah shaf yang paling terakhir. Kan jangan dibalik-balik, kita cari sholat ini shaf yang paling pertama, entah kita sebelah kanan, entah sebelah kiri. Kemudian kalau memang kita lebih paham ilmu agama, kita lebih paham ilmu tata cara sholat, maka hendaknya kita sholat pas di belakang imam. Jadi yang di belakang imam ini nih harus orang yang ahli yang ngerti hukum sholat. Jadi jangan di belakang imam ini bocah kecil, atau di belakang imam ini bocah orang yang nggak ngerti hukum. Bicaranya begitu. Di belakang imam ini usahakan orang yang ngerti ilmu fikih. Jadi suatu saat kan imam kadang-kadang suka salah. Suka salah, mungkin salah bacaannya. Nah, maka tugas yang betul itu siapa? Yang di belakang imam. Jadinya kalau si imam
misalnya lupa bacaan suratnya, dia yang bantu ngebenerin. Atau si imam misalnya sholatnya kurang, baru 3 rakaat dikira udah 4 rakaat. Nah itu di belakang imam dinegur, Allahu Akbar gitu. Tetapi kalau di belakang imam nggak ngerti, orang-orang yang kurang paham ilmu fikih, ya akhirnya si imam salah, dianya juga salah. Akhirnya masjid jadi apa? Jadi kacau. Diusahakan tuh orang kalau yang pengurus masjid, usahakan imam cari yang ngerti. Nah kemudian biasakan yang sholat di belakang imam itu orang-orang yang lebih paham dah keilmuan tentang sholat. Kan bisa juga lagi sholat si imam batal wudunya. Nah kalau orang yang ngerti di belakang imam, dia diam aja kan. Harusnya kan kalau di hukum fikih gimana? Maju. Nah maju, salah satu istikhlaf namanya, menggantikan kedudukan si imam, dia maju. Kalau dia ngerti ilmu fikih. Tapi kalau dia nggak ngerti ilmu fikih, akhirnya apa? Dia nggak ada yang maju. Akhirnya sholatnya berantakan semuanya. Nah makanya usahakan di belakang imam nanti orang yang paham ilmu fikih. Itu buat laki-laki. Di laki-laki yang paling banyak pahalanya sholat di shaf pertama. Dan paling sedikit pahalanya, pahala berjamaahnya shaf yang paling belakang. Kalau nggak sholat lebih parah lagi itu. Coba itu. Wa khairu sufufin nisa akhiraha. Nah ini perempuan nih, kebalikan. Sebaik-baik barisan perempuan akhiraha, yaitu yang paling terakhir. Kenapa? Artinya karena lebih jauh dari orang laki. Jadi kalau ada perempuan sholat jamaah di masjid, maka shofnya dia yang paling bagus tuh paling terakhir, yang paling jauh dari laki-laki. Wasyarruha, dan yang paling buruk atau yang sedikit pahalanya awwaluha, yang paling depan, artinya yang lebih dekat kepada shofnya laki-laki. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak perempuan sholat di masjid? Boleh nggak? Boleh nggak perempuan sholat berjamaah di masjid? Nah loh, jangan kagak, jangan boleh, jangan kagak, jangan boleh. Boleh kagak. Jadi perempuan memang afdolnya sholatnya di rumah. Tapi kalau perempuan sholat di masjid juga nggak ada larangan. Kalau perempuan mau sholat di masjid juga nggak ada larangan. Yang penting dia harus ada 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, izin dulu sama suami. Yang kedua, dia harus pakai adab-adab syariat. Tuh 2 syaratnya. Tapi kalau di kitab I'anatul Thalibin yang paling afdolnya si perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau perempuan mau sholat di masjid jangan dilarang karena tidak ada larangannya. Boleh seorang perempuan berjamaah di masjid atau di apa namanya, di musola. Yang penting tadi syaratnya 2 tuh. Ingat apa? Yang pertama kalau mau keluar izin sama suami. Terus yang kedua apa? Harus memakai adab-adab syariat. Apa adab-adab syariat? Maksudnya dia jangan pakai minyak yang sampai kebanyakan. Terus juga jalannya jangan depan laki-laki, cari jalan yang kosong. Pokoknya dia pakai adab-adab syariat.
Nah, itu untuk perempuan. Nah, tapi kalau perempuan sholat sama perempuan, maka urusan sopnya sama kayak laki-laki. Perempuan sama perempuan nih, perempuan sama perempuan berjamaah, maka tetap yang paling baik, paling banyak pahalanya sop pertama. Kalau perempuan sama perempuan. Tapi kalau perempuan sama laki-laki, misalnya berjamaah di masjid, perempuan sholatnya di belakang, maka yang paling baik sholatnya yang paling jauh daripada makmum laki-laki, yang paling banyak pahalanya. Jadi paham ya? Paham? Insya Allah. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, rusu sufufakum, rapatkan barisan-barisan kalian. Jadi kalau kita sholat di masjid nih, kita sholat di masjid, jangan pada bawa diri masing-masing. Makanya Islam itu mengajarkan kita hidup ini harus apa? Sesama Islam jangan punya sifat egois. Tahu egois? Egois tahu nggak? Mau menang sendiri. Nah, di masjid ketika sholat berjamaah, Nabi Muhammad ngajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, barisan kalian nih harus apa? Harus rapat, lurus. Makanya sunnah tuh, seorang imam atau makmum sebelum sholat dia rapetin tuh, lihat kanan, lihat kiri, barisannya apa? Biar apa? Biar rapi. Makanya kadang-kadang di sebagian masjid ada batas tuh kan, bagus tuh. Kadang-kadang dikasih batas apa, kain gitu, kain putih panjang, biar orang itu bisa rapi, pas injak kakinya tuh rapi semuanya. Emang ada anjuran dari Nabi Muhammad begitu. Jadi biar orang Islam ini sama Islam yang lain harus nyatu, harus saling rapi, harus saling bersinergi, kita saling bantu. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari berjamaah di masjid kayak gitu. Makanya sholat kita lihat, kanan gua udah rapi belum, kiri gua udah rapi belum. Nah, gua ini agak ke depan apa agak ke belakang. Lihat, ayo kita rapihin sok kita, barisan kita, biar kita kompak. Jangan egois. Gua, lu jangan, nggak bisa. Jadi harus barisan rapi. Wa qaribu bainaha, dan kata Nabi, dekatkan antara barisan tersebut. Jadi si barisan A sama si B harus deketin. Jangan apa? Ada celah. Kalau ada celah berbahaya. Wahadu bil a'naq, dan saling samaratakan antara pundak sama pundak yang teman kita samping harus apa? Rata. Harus rata. Cuman rata juga, jangan sampai mepet banget, jangan. Apalagi ada juga teman kita yang terlalu rapat banget, kakinya mau diinjak jempolnya kan kesian. Terlalu ngamalin hadisnya berlebihan, jangan. Maksudnya kaki rapat, jangan nyampe apa? Jangan sampai terlalu nyiksa teman yang sampingnya, jangan. Akhirnya kalau dia punya cantengan, kalau dia kaki lagi sakit keinjek, kesakitan, marah-marah. Maksudnya rapat aja, tapi yang normal aja gitu. Fawalladzi nafsi biyadih. Nah, Nabi Muhammad bersumpah, demi diriku yang ada di genggamannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Inni la'ara syayatina, sesungguhnya aku betul-betul melihat para iblis, setan, tadkhul, itu mereka pada masuk min khalalis sof,
dari barisan yang ada celahnya, ada kosong, makanya disuruh rapat. Ka'annaha al-hadafu. Nah itu setan seolah-olah seperti anak kambing kecil yang lagi masuk di barisan. Nah, makanya Nabi nyuruh kalau kita sholat rapatkan barisan. Nah kalau di depan kita ada kosong, kita berada di saf ketiga. Di saf kedua ada yang kosong, satu kita isi. Jangan kita diam-diam di saf tiga. Nanti kalau kita nggak isi, itu safnya terputus. Kita dianjurkan untuk menyambung barisan. Di kalau depan ada saf, atau kalau di tengah-tengah sholat misalnya, kita lagi sholat, saf depan kita ada yang batal. Nah kita kan disuruh tuh untuk ngisi. Nah, caranya kan diajarkan kalau dalam kitab Safinah tuh, yang penting jangan tiga gerakan. Kita maju, satu pelan, satu lagi. Nah kita ngisi tuh saf depan kita yang kosong, kayak gitu caranya. Makanya orang Islam ini, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam urusan apapun kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersatu. Kita harus banyak-banyak satukan barisan. Makanya bukan di dalam perang doang. Kalau dalam perang Nabi Muhammad jangan ditanya kalau dalam urusan perang. Ketika perang Badar tuh pagi-pagi udah mau perang kan Nabi Muhammad ngerapihin barisan tuh. Dirapihin sama Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya orang Islam ini biar satu suara. Biar orang Islam ini satu tujuan. Dimulai dari apa? Dimulai dari barisan. Ya kalau barisannya udah mencong-mencong, barisannya yang ini ke sono, yang ini ke sono, akhirnya kapan mau bersatu? Kemudian juga Nabi Muhammad ajarkan ketika kita sholat. Nah sholat berjamaah, perhatikan tuh barisan, biar pada lurus kakinya, pundaknya, biar nggak ada celah. Supaya apa? Supaya umat Islam hatinya satu. Kalau umat Islam hatinya satu, maka doa-doa kita itu lebih mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi Muhammad, al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu apa? Rahmah. Bakalan turun tuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawuna sufufakum, betul-betullah kalian dalam meluruskan barisan, kata Nabi Muhammad. Nanti benar-benar kita merapikan barisan. Au la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau kalau kalian tidak mau merapikan barisan, maka Allah bakalan dipalingkan nama Allah antara wajah-wajah kalian. Artinya hati-hati kalian bakalan saling apa? Bakalan saling berantem, bakalan saling tidak akur. Makanya ketika sholat kita mulai rapikan barisan. Nanti kalau sholatnya udah rapi, barisannya rapi, nanti Allah yang bakalan benerin. Hati kita ini bakalan dibenerin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terakhir
An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum, hendaknya kata Nabi Muhammad itu orang-orang yang suka ngedangak, mengangkat, mereka punya kepala atau mereka punya mata, ila sama, ke atas langit, fi sholah, ketika dalam keadaan sholat. Kita kalau lagi sholat kita nggak boleh ngangkat mata ke langit, lagi sholat nggak boleh toleh menoleh. Aula tarji ilaihim absarum, nah kalau mereka nggak mau dengerin, tetap matanya ketika sholat toleh menoleh ngelihat ke langit, nanti Allah bakalan nggak kembalikan lagi tuh mereka punya mata. Dalam arti yang lain disebutkan dia punya mata bakalan Allah ambil cahayanya, arti matanya dia bakalan apa? Matanya bakalan buta, matanya bakalan nggak ngelihat dengan jelas. Nah itu kalau orang lagi sholat suka toleh menoleh, suka lihat kanan, lihat kiri, lihat ke atas. Nah itu kan menunjukkan bahwasanya apa? Itu sholatnya enggak khusyuk, dan berarti dia main-main sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.